Halo teman-teman, apakah teman-teman pernah kepikiran? Pernah nggak teman-teman bertanya-tanya itu kan? Kenapa orang pintar itu justru sering gagal di kehidupan ini? Nggak semua orang pintar ya teman-teman. Atau ada beberapa lah ya. Orang-orang pintar yang di sekolah atau di kuliahnya pintar, namun setelah lulus justru sering gagal untuk menjalani kehidupan ini. Padahal dia itu punya ilmu, teman-teman, punya kemampuan, bahkan mungkin jauh lebih pintar daripada orang-orang di sekitarnya. Tapi kenapa yang berhasil justru kadang orang yang biasa-biasa saja di kehidupan ini? Ya kan? Ada beberapa contoh di kehidupan saya juga orang yang saya anggap lebih pintar dari saya itu teman-teman mengalami beberapa nasib yang kurang mengenakan gitu. Jadi saya pernah melihat sendiri dan mengalami hal itu. Ada orang yang secara kemampuan sebenarnya luar biasa. Kalau diajak diskusi di kelas atau ngobrol santai, cepat nangkep dia tuh. Dan kalau ada case, ada masalah-masalah gitu kan, dia bisa menganalisanya teman-teman. Tapi anehnya, ketika masuk ke dunia nyata, di dunia nyata ini ya, di kehidupan sesungguhnya, semua itu tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, teman-teman. Sementara ada orang lain yang mungkin secara akademis biasa-biasa aja, tapi dia ada mencoba sesuatu hal yang baru, gitu kan? Dan dia coba, dia menemukan kegagalan, tapi dia nggak takut, dia mencoba lagi, dia gagal, tapi dia terus mencoba dan akhirnya justru dia yang sampai lebih dulu eh, bisa dibilang sukses lah, punya usaha, dia sudah bisa beli mobil sendiri. Dari situ saya berpikir juga tuh, mungkin masalahnya bukan karena orang pintar itu kurang kemampuan, tapi kadang mereka itu terlalu banyak mikir, teman-teman. Takut salah, takut gagal, takut hasilnya tidak sempurna, teman-teman. Dan akhirnya terlalu lama menunggu sampai semuanya benar-benar siap. Jadi ini yang menurut saya itu sering jadi jebakan bagi mereka orang-orang pintar di luaran sana ya. Mereka ingin semuanya sempurna dulu sebelum memulai sesuatu. Mau itu dia mulai bisnis, mau itu dia eh, bikin YouTube, mau itu dia jadi public speaking, mereka itu harus memulainya dengan perfect di depan terlebih dahulu. Jadi dia mungkin risetnya mesti benar-benar wah gitu kan. Kalau tidak riset, nah hasilnya nggak bagus, dia nggak akan memulai bisnis itu. Jadi sama halnya dengan di per YouTubean, mungkin dia mau punya dulu kamera yang bagus, mic wireless yang bagus, atau dia ya punya sarana yang bagus dah. Dan dalam belajar public speaking juga kemungkinan orang-orang pintar ini sebelum memulai belajar public speaking, YouTube ataupun bisnis, mereka itu maunya sudah harus uh, pintar dan sudah harus percaya diri terlebih dahulu. Jadi waktu melakukan sesuatu hasilnya udah langsung wah gitu. Mereka itu kalau mau melakukan sesuatu, melakukan bisnis, YouTube ataupun hal baru, jadi harus tahu dulu hasilnya, apakah hasilnya itu menguntungkan, apakah hasilnya itu nampak bagus. Kalau enggak, dia kayaknya nggak akan mulai-mulai, ya kan? Dan masalahnya hidup tidak
Seperti itu teman-teman. Kita nggak akan tahu kapan diri kita benar-benar siap. Kadang kita baru menjadi pintar setelah berani mencoba berkali-kali. Kita menjadi pintar karena sudah terbiasa. Kita menjadi pintar karena kita sering banyak praktis dan mencoba gitu teman-teman. Orang yang berani memulai akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan hanya dengan berpikir. Orang yang biasa-biasa saja itu sudah melalui beberapa kali jatuh bangun, jadi dia sudah punya pengalaman, dan itu akhirnya membuat seseorang ke depannya jadi lebih baik. Jadi kalau saat ini teman-teman merasa sebenarnya saya bisa, saya sebenarnya punya kemampuan gitu kan, saya sebenarnya punya banyak ide, tapi sampai sekarang belum melakukan apa-apa. Mungkin teman-teman salah satu orang pintar itu. Mungkin masalahnya bukan karena kamu tidak pintar. Mungkin kamu terlalu banyak menunggu percaya diri, menunggu waktu yang tepat, menunggu semuanya sempurna. Padahal orang yang berhasil bukan selalu orang yang paling pintar, teman-teman. Seringkali mereka hanya orang yang mau mulai lebih dahulu, mau belajar dari kesalahan dan mau terus berjalan meskipun belum tahu hasil akhirnya. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang selama ini ingin kamu mulai, jangan tunggu sampai kamu merasa siap. Oh, ya kan? Mulai aja dulu. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan lebih banyak ilmu, tapi lebih banyak keberanian. Kalau kamu merasa video ini relate dengan kondisi kamu saat ini, tulis di komentar, saya akan mulai sekarang juga. Dan kalau kamu mau belajar bareng saya tentang keberanian, public speaking, dan bagaimana memulai sesuatu dari nol, follow channel ini, kita belajar bareng. Oke,